Nah, pada video ini kami menampilkan pengamatan cendawan mikroskopis pada isolat tape dan tempe. Nah, sebelum kita menuju lebih dalam, apa sih itu cendawan? Nah, cendawan itu adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil yang bersifat heterotrof, yang memiliki cabang-cabang benang atau yang disebut dengan hifa. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi jenis cendawan apa yang ada dalam isolat jamur tempe dan tape. Nah, yang kedua yaitu mengetahui struktur morfologi dan bentuk tubuh cendawan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tusuk gigi, kemudian ada objek glass dan juga cover glass. Lalu ada juga pipet tetes. Kemudian terdapat mikroskop cahaya. Dan bahan yang digunakan yaitu metilen biru, aquades, serta isolat dari jamur tempe dan juga jamur tape. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan mikroskop dengan baik dan benar. Langkah selanjutnya, mengambil sampel dari isolat jamur yang terdapat di media pertumbuhan menggunakan tusuk gigi, lalu meletakkannya di atas gelas objek. Setelah itu, mengambil setetes aquades menggunakan pipet tetes dan meneteskannya pada objek gelas, lalu ditutup dengan cover glass. Lalu mengamati morfologi dari jamur menggunakan mikroskop dengan perbesaran yang ideal sehingga dapat diamati dengan jelas. Yang pertama ialah pengamatan jamur pada tempe. Saat pengamatan jamur tanpa mikroskop, terlihat miselium jamur Rhizopus oryzae. Miselium ini memiliki struktur seperti kapas yang berwarna putih. Miselium ini bersifat multiseluler serta terbentuk atas kumpulan hifa tanpa sekat atau hifa senositik yang meliputi hifa aerial dan hifa substrat. Selanjutnya, ada hifa aerial atau hifa fertil. Hifa aerial dibagi menjadi dua bagian, yaitu sporangiofor dan sporangium. Sporangiofor merupakan bagian yang tumbuh ke atas sehingga memiliki bentuk seperti batang. Bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya sporangium. Dan yang kedua ialah sporangium atau kotak spora. Apabila dilihat di bawah mikroskop, sporangium merupakan bagian berbentuk bulat yang berwarna kehitaman pada ujung sporangiofor. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan spora seksual atau sporangiospora dan sebagai tempat penyimpanannya. Saat dilihat di bawah mikroskop, terlihat beberapa bagian, yaitu yang pertama hifa substrat dan hifa aerial. Hifa substrat atau hifa vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu hifa rhizoid dan hifa stolon. Yang pertama ialah hifa rhizoid. Hifa rhizoid merupakan hifa yang memiliki bentuk bercabang-cabang selayaknya sebuah akar. Fungsi dari hifa ini adalah untuk melekatkan jamur dan menyerap nutrisi pada substrat. Yang kedua ialah hifa stolon. Hifa stolon merupakan hifa yang berbentuk memanjang di permukaan substrat. Fungsi hifa ini ialah memperluas area pertumbuhan jamur. Langkah-langkah untuk mengamati morfologi jamur pada tape ini sama dengan mengamati morfologi jamur pada tempe sebelumnya. Langkahnya yaitu mengambil sampel isolat jamur tape yang terdapat di media pertumbuhan menggunakan tusuk gigi, lalu meletakkannya di atas gelas objek. Setelah itu, ambil setetes metilen biru menggunakan pipet tetes dan meneteskannya ke jamur tape, lalu menutupnya menggunakan gelas penutup. Langkah yang selanjutnya adalah mengamati morfologi dari preparat jamur tape menggunakan mikroskop dengan perbesaran ideal, hingga morfologinya dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya ialah pengamatan jamur pada tape. Setelah melihat cawat peti yang berisi inokulum jamur tape, terdapat dalam media pertumbuhan titik-titik kecil berwarna putih pada gagas inokulasi. Saat dilihat di bawah mikroskop, terlihat beberapa sel terwarna. Sel yang terwarna inilah yang merupakan jamur pada tape. Jamur ini tergolong uniseluler dengan tipe jamur Khmer. Jamur ini tidak memiliki hifa yang mengakibatkan jamur ini juga tidak memiliki miselium. Setiap sel dari jamur ini terdiri dari satu sel tunggal yang memiliki berbagai organel. Organel-organel ini dilindungi oleh dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Jamur ini bereproduksi dengan cara
pertunasan. Setelah selesai melakukan praktikum, hal yang harus dilakukan adalah mematikan mikroskop dengan benar. Lalu, mencuci alat-alat yang digunakan dengan bersih. Setelah alat-alat tersebut selesai dicuci, kembalikan alat tersebut kepada tempatnya.